Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil artikel ilmiah kami yang berjudul Unauthorized Access, Penguatan Keamanan Sistem Berbasis Password dan Autentikasi Ganda. Untuk anggotanya ada saya, Muhammad Ziga Pratama, dengan NIM 17220068. Lalu ada Muhammad Gali Fauzan dengan NIM 17220055. Lalu ada Rangga Oktora Saputra dengan NIM 17220051. Lalu ada Farhan Syawaludin dengan NIM 17220050. Abstrak. Perkembangan teknologi mempermudah aktivitas manusia, namun meningkatkan risiko cybercrime. Jadi maksudnya teknologi ini sudah berkembang, sama zaman sekarang sudah berkembang, namun dengan ini resiko untuk kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia maya akan semakin tinggi juga. Contohnya itu kayak unauthorized access to computer system, yaitu tindakan masuk ke sistem komputer tanpa izin. Penelitian menganalisis faktor penyebab, kompleksitas password, dan peran autentikasi ganda. Contohnya itu kayak password kuat, kombinasi huruf, angka, simbol yang memiliki ketahanan lebih tinggi. Autentikasi ganda menekan keamanan jaringan secara signifikan. Jadi maksudnya untuk autentikasi ganda itu menggunakan kayak aplikasi pihak ketiga biasanya kalau autentikasi ganda. Pendahuluan. Teknologi seperti HP, laptop, dan komputer memudahkan akses informasi yang sehingga manusia bisa mengakses internet dengan mudah dan informasi dengan luas. Dampak negatifnya itu ya itu meningkatkan kejahatan cyber atau cybercrime. Contohnya itu kayak akses ke sosial komputer yang di Indonesia sendiri kasus cybercrime yang terjadi itu kayak termasuk petasan ribuan situs pemerintah pada tahun 2023. Unauthorized access atau penyusupan ke sistem tanpa izin pemilik. Pelaku biasanya menggunakan cara yaitu merusak sistem dan mencuri informasi penting. Tingkat kesulitan password itu berpengaruh pada perlindungan keamanan. Contoh kayak artifact factor yang meningkatkan pertahanan sistem. Berikut akan dibacakan oleh Gali. Baik, saya akan lanjutkan. Tinjauan pustaka, cybercrime. Salah satu ciri-ciri contohnya adalah tindak kriminal dilakukan secara daring. Bentuknya virus, intrusi, pencurian data, pemerasan, dan lainnya. Semakin meningkat seiring perkembangan teknologi. Authorized access. Masuk ke sistem komputer tanpa izin. Dilakukan untuk sabotase atau pencurian data. Pelaku mengeksploitasi celah keamanan sistem, keamanan jaringan, melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Penting dalam mencegah authorized access. Selanjutnya, untuk metode penelitian, menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan library, research, jurnal, buku, dokumen online. Analisis menggunakan model Miles and Haberman. 1984. 1. Reduksi data. 2. Penyajian data. 3. Penarikan kesimpulan. Berikutnya akan dibacakan oleh Rangga. Oke, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Cybercrime itu bentuk baru perilaku antisosial. Kejahatan dunia maya berkembang menjadi high-tech crime dan transnational crime. Pertama itu kekuatan password. Di sini dibahas juga yang pertama, password lemah sangat mudah diretas, kurang lebih 5 detik. Dan password sedang itu butuh kurang lebih 30 menit, sedangkan password yang kuat itu paling lama mungkin 10 tahun atau brute force. Dan kompleksitas password itu pertahanan, pertama keamanan. Nah, di sini di bawah ini ada contoh
password-password dari lemah sampai kuat. Yang pertama, password lemah itu contohnya 123456 yang tadi sudah dijelaskan 5 detik. Yang sedang ABC 12345 kurang lebih 30 menit. Yang kuat eh, ada huruf kapitalnya, simbolnya, angkanya yang tertulis di slide kurang lebih 10 tahun. Jadi, next. Sini ada faktor penyebab unauthorized access. Yang pertama kelemahan teknis sistem, yaitu celah pada OS, aplikasi atau jaringan. Kalau human error, itu password lemah, berbagi informasi login, atau tidak update sistem keamanan. Nah, solusinya adalah MFA atau memberikan lapisan keamanan tambahan seperti verifikasi ganda. Yang kedua, tanpa kode verifikasi itu hacker tetap tidak bisa masuk walaupun password bocor. Yang ketiga, sangat efektif untuk mencegah unauthorized access. Yang ini akan dilanjutkan oleh Farhan Syawaludin. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Rangga. Di sini ada faktor pemicu akses tidak sah. Di sini ada 2 poin. Yang pertama itu faktor teknik sistem, yaitu pemanfaatan celah keamanan pada sistem operasi perangkat lunak atau jaringan yang tidak diperbarui. Yang kedua itu faktor kesalahan manusia. Penggunaan kata sandi lemah, berbagi kata sandi, atau tidak melakukan pembaruan keamanan. Lalu studi kasusnya itu serangan cyber pada BSI 2023. Itu ada ransomware Lockbit 3.0. Serangan menyebabkan gangguan layanan perbankan digital BSI dan potensi kebocoran data nasabah, kerugian dan kepercayaan. Insiden ini mengakibatkan kerugian operasional dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Kesimpulannya, Kesimpulannya, saya membaca kesimpulannya. Kesimpulannya, pentingnya edukasi keamanan cyber pada pengguna, lalu ada kewajiban penggunaan password kompleks, lalu ada standarisasi kebijakan keamanan jaringan, lalu ada penerapan MFA secara menyeluruh di organisasi, lalu ada cybercrime terus meningkat seiring berkembangnya teknologi. Unauthorized access adalah ancaman serius bagi keamanan sistem. Password kuat dan autentikasi ganda sangat efektif mencegah akses ilegal. Pengguna harus meningkatkan kesadaran keamanan digital, lalu kebijakan keamanan wajib menekankan password kompleksitas dan MFA. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.